Baik, selamat pagi, shalom semuanya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu, walaupun lewat online, tapi saya percaya bahwa ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang akan kita alami sama-sama karena dimanapun kita beribadah tidak membatasi kuasa Tuhan. Itu nyata dalam kehidupan kita. Mari sebelum mulai kita doa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa ketika kami berkumpul di rumah kami masing-masing, kami beribadah di rumah kami masing-masing walaupun lewat media, tapi kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melalui segala sesuatu. Kau berikan kami kekuatan, pengharapan dalam segala hal Tuhan, sehingga dalam menjalani masa-masa ini, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Berkati firman-Mu pada hari ini untuk menguatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Yang pertama-tama karena ini dilakukan lewat via online, jadi ada link yang disebarkan, tapi beta bukan YouTuber, jadi mohon maaf ketika nanti ada sedikit percobaan begitu ya. Oke. Kita tahu bahwa dalam masa-masa akhir zaman ini banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang kita jumpai di luar sana, banyak video, banyak berita, banyak informasi yang kita terima dari luar yang mungkin akan banyak membuat kita takut, membuat kita khawatir sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, atau apa yang harus kita persiapkan sebagai kita anak-anak Tuhan yang menjalani kehidupan dunia ini yang semakin serba sulit. Kita tahu bahwa berita hoax begitu banyak, berita-berita tentang COVID-19 begitu banyak, ada pro, ada kontra, ada yang benar, ada yang enggak. Tapi satu hal yang Tuhan ajarkan buat kita pada pagi hari ini melalui firman-Nya, mari kita buka di 2 Timotius 1, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Di situ berbunyi bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saya katakan bahwa 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Kita sebagai manusia hidup dalam dunia yang tidak menentu, yang Alkitab katakan bahwa semakin hari dunia itu semakin jahat. Kelaparan, sakit penyakit, bencana, itu hal-hal dunia yang akan membuat kita otomatis menjadi takut. Tetapi Alkitab memberikan kita jaminan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan itu kepada kita. Jaminan itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa ketika ada ketakutan yang secara manusiawi itu normal, ada kekhawatiran yang secara manusiawi itu normal, tetapi Tuhan katakan jangan sampai ketakutan itu membuat iman kita runtuh. Ketakutan itu membuat iman kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu membuat kita menjadi irasional untuk melakukan atau berespon terhadap keadaan yang kita alami sekarang ini. Saudara lihat bahwa ketika wabah ini menjadi pandemik, banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan mereka,
Mereka mulai mencari beras, mencari Indomie, mencari sari mie, mencari telur dan sebagainya, dan menimbun di rumah mereka. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena dipicu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kita mesti berjaga-jaga, tetapi jangan sampai ketakutan itu menjadi mengambil alih kehidupan kita, mengambil alih segala pikiran kita sehingga kita menjadi irasional lagi. Nah, Rasul Paulus menulis kepada Timotius begini, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan, ada 3 hal di sini, kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, saya akan bahas yang pertama, yaitu tentang kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan. Apa maksudnya ini? Saudara, kita tahu bahwa kekuatan dalam bahasa aslinya yang dipakai di situ adalah dinamos, sesuatu yang mempunyai daya ledak yang sangat besar. Kenapa Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan? Saudara, banyak orang yang lemah karena hidup dalam ketakutan. Banyak orang yang lemah yang menjadi impoten karena hidup di dalam ketakutan. Kita tahu bahwa pemerintah mencanangkan stay at home, work at home. Nah, kata bagi orang Kristen bahwa stay at home, work at home itu bukan berarti kita bermalas-malasan. Harus ada kekuatan yang dibangkitkan supaya ini menjadi kesempatan buat kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan lebih lagi, untuk mengupgrade diri kita, untuk mempersiapkan diri kita secara iman maupun secara mental, maupun secara pengetahuan, secara skill, apa saja yang harus kita siapkan. Itu yang kita paling tahu dari diri kita sendiri. Sehingga ketika semuanya ini selesai, karena saya percaya bahwa karena badai pasti berlalu, tidak selamanya itu badai. Ketika semuanya ini selesai, kita menjadi manusia yang baru, kita menjadi manusia yang dipersiapkan, Tuhan persiapkan sendiri lewat rumah-rumah yang sudah kita lakukan selama ini, ibadah di rumah, mesbah pujian penyembahan di rumah, baca Alkitab dan sebagainya. Nah, ini menjadi ladang buat kita. Saudara, kita tahu bahwa dunia berubah. World is changing. Anak-anak mulai belajar lagi di rumah, tidak lagi tatap muka. Kemudian bekerja dari rumah. Bisnis offline menjadi sepi. Saudara, ini yang harus kita tangkap. Sebenarnya dunia lagi berubah ke arah mana? Nah, kalau kita masih berleha-leha, kita masih hidup santai dengan segala sesuatu yang terjadi, kita akan ketinggalan, saudara. Kita akan ketinggalan. Ini saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus berespon yang benar. Kita harus mengerjakan sesuatu, ada kekuatan yang dilahirkan secara rohani untuk bisa mengerjakan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang berbeda dari rumah, keluar. Karena dunia akan semakin berbeda, saudara. Mau tidak mau kita akan berhadapan dengan itu. Saudara, segala bisnis akan berubah, segala persoalan akan jalan secara berbeda, secara world ordernya akan berbeda. Ini yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, bahwa kita diberikan kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menerobos hal-hal yang tidak mungkin kita terobos waktu kita masih hidup dalam zona nyaman. Kekuatan yang Tuhan berikan adalah kekuatan yang supernatural yang menerobos dimensi-dimensi lahiriah. Nah, akhir-akhir ini saya pribadi di rumah, lebih banyak waktu di rumah, itu lebih banyak mengupgrade skill saya dalam berbagai hal,
karena kita tahu bahwa ada begitu banyak lini kehidupan yang dipengaruhi oleh COVID-19. Nah, saudara, saya berharap bahwa teman-teman semua yang mendengar khotbah ini bisa mulai berdoa dan mulai lagi berpikir, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menjalani semuanya ini dengan finish strong. Bahwa apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan menghadapi dunia yang semakin jahat ini, saudara. Kita akan semakin tertekan dengan segala macam persoalan yang terjadi, tetapi ketika saudara tetap terus mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan terus mensuplai kekuatan yang supernatural itu lewat kehidupan kita. Bukan membuat kita menjadi Superman, saudara, tetapi membuat kita capable atau mampu untuk melakukan hal-hal yang berbeda yang akan kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini. Contoh, saya berikan contoh bahwa saudara tahu sekarang bahwa semua sudah serba online, jadi makanya kita harus berubah setiap bisnis kita, merubah setiap pekerjaan kita melalui media online. Itu yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa menghasilkan penghasilan lewat online. Nah, itu salah satunya. Nah, bukan berarti bahwa semua bisnis yang offline itu akan mati. Enggak, ada juga bisnis yang akan tetap hidup. Tetapi intinya adalah ada perubahan cara pandang, ada perubahan cara perilaku orang-orang setelah wabah ini, itu pasti. Nah, hal yang kedua, yaitu Tuhan Allah membangkitkan kasih. Yang kedua adalah kasih. Kasih yang dipakai adalah agape, kasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu bahwa ada social distance, ada rule yang pemerintah tetapkan untuk kita tidak saling berdekatan satu sama lain. Tetapi kasih yang dimaksud di sini adalah agape, kasih Tuhan, sehingga gini, walaupun kita ada social distance, tetapi kasih kita terhadap orang lain itu tidak pudar. Kasih kita, rasa mengasihi kita kepada orang lain itu tidak pudar, karena source-nya kita itu unlimited. Source kasih kita itu adalah sesuatu yang supernatural, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita lewat hal-hal yang akan kita bagikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, kasih itu berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, bahkan dengan anak-anak kita di rumah. Kenapa? Ini menjadi menarik karena saudara, berbicara tentang kasih, kita tahu bahwa akhir-akhir zaman kasih itu akan menjadi dingin. Nah, ini bukan hanya hubungan kita terhadap orang yang di luar sana, tetapi bisa juga hubungan kita terhadap suami istri kita sendiri. Terhadap orang tua kita, terhadap kakak adik kita. Ini harus menjadi sorotan, menjadi tolak ukur, menjadi evaluasi bagi diri kita. Apakah kita betul-betul sudah menerima kasih itu? Karena Roma 5 ayat 5 bahwa kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah apakah kita bergantung sama Roh Kudus selama ini atau kita hanya menjalankan kasih yang fana, kasih yang berpura-pura. Karena pemimpin suruh kita harus mengasihi orang lain, karena hamba Tuhan suruh kita harus mengasihi orang lain, maka kita mengasihi mereka, tapi itu bukan lahir dari kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ketertiban. Ketertiban yang dimaksud di dalam ayat ini, dalam bahasa Inggrisnya disebut self-control. Artinya pengendalian diri. Nah, kita tahu bahwa ketakutan itu menghasilkan kepanikan. Ketakutan yang berlebihan itu menghasilkan kepanikan. Ketika kepanikan itu muncul, maka yang terjadi adalah reaksi
anarkis, reaksi brutal, reaksi yang sembarangan. Dalam buah roh, kasih yang pertama dan yang ditutup dengan buah yang terakhir itu adalah pengendalian diri. Sama halnya yang ditulis di sini, self-control. Artinya apa? Dalam melakukan sesuatu kita tidak perlu terburu-buru, dan dalam melakukan segala sesuatu pun kita perlu untuk mengendalikan diri. Ada begitu banyak hal yang kita harus melihat diri kita, apakah kita sebenarnya melakukan self-controlling dalam kehidupan kita, dalam hal emosi, dalam hal karakter, dalam hal financial, dalam hal hubungan suami istri, dalam hal pekerjaan, dalam hal sekolah, dalam hal terhadap orang tua. Banyak hal yang bisa kita evaluate untuk apakah kita mempunyai self-control. Nah, saudara, bagaimana caranya kita bisa mempunyai self-control ini adalah dengan test and trial. Ujian itu membuat kita mengerti seberapa kita bisa mengontrol diri kita. Pengendalian diri. Nah, saya terakhir mengatakan bahwa hidup di dunia ini penuh tantangan. Jika kita tidak mempunyai masalah, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mati. Tantangan, masalah itu ada untuk membangkitkan kemampuan kita, untuk melihat seberapa besar, seberapa jauh hubungan kita atau ketergantungan kita sama Tuhan. Nah, dari khotbah singkat pada pagi hari ini, saya ingin teman-teman semua menangkap dan belajar bahwa dunia sedang berubah. Nah, apa yang harus kita persiapkan dari saat ini untuk terus maju dalam dunia yang berubah ini? Dari firman tadi, ayat yang kita baca, yang pasti bahwa roh ketakutan itu tidak berasal dari Allah. Tapi Allah memberikan kita apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Berarti ada sesuatu yang dibangkitkan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang sebenarnya tidur yang sudah menjadi potensi dalam kehidupan kita, itu dibangkitkan kembali. Yaitu kekuatan, kasih, dan ketertiban atau pengendalian diri. Nah, di pagi hari ini, biarlah firman itu menguatkan kita semua dan terus beri waktu, terus pakai waktu ini untuk mengembangkan diri saudara, pakai waktu ini untuk terus berhubungan sama Tuhan, pakai waktu ini untuk terus berhubungan sama suami istri saudara dan anak-anak saudara semua. Lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan mereka, komunikasi dengan mereka, apa yang harus diperbaikilah dalam waktu-waktu ini, karena kita akan mengalami banyak-banyak tantangan ke depan, dan tetap ada dalam komunitas, tetap ada dalam hubungan yang baik, yang sehat dengan sesama manusia, dan kita akan bisa melewati semuanya ini dengan baik dan dengan kekuatan dari Tuhan yang diberikan bagi kita. Saya teringat satu hal bahwa ketika Mesir mau dilanda wabah hujan es, ada satu daerah yaitu tanah Goshen yang yaitu tanah dari orang Israel yang tidak terkena malapetaka. Saudara, dari cerita ini saudara akan baca tanah Goshen yang tidak terkena malapetaka selama sekarang, yang dipisahkan dari malapetaka. Ini ketika kita percaya bahwa anak-anak Tuhan
akan dipisahkan, ada privilege tersendiri yang Tuhan kasih, bahwa kita akan dipisahkan dari segala malapetaka, dari segala wabah. Tapi dengan hikmat, kita juga pun harus menjaga kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan berkati, dan selamat hari Minggu. Shalom.